Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Fauzia Hanum dalam komunikasi kebidanan dengan pembahasan kali ini yaitu mengenai interaksi sosial hubungan antar manusia. Dalam hubungan antar manusia ini kita nanti akan membahas pengertian hubungan antar manusia itu sendiri, terus bagaimana proses berhubungan dengan manusia atau hubungan antar manusia. Kemudian sebelum mengarah ke sana kita juga nanti akan menjelaskan yang namanya adalah Johari window, yaitu kita seberapa jauh kita mengenal diri kita, seberapa jauh kita dikenal oleh orang lain juga. Oleh karena itu, simak penjelasan dari saya baik-baik tentang interaksi sosial hubungan antar manusia. Jadi apa itu yang namanya interaksi sosial? Yaitu hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok lainnya. Harus ada hubungan timbal balik antar manusia. Itu namanya adalah interaksi sosial. Jadi kalau interaksi itu fokusnya adalah adanya feedback atau timbal balik. Hubungan antar manusia ini mendasari sekali buat profesi kita. Kita sebagai seorang bidan, kita harus berkewajiban untuk melakukan hubungan antar manusia, antar bidan dengan klien dalam pelayanan kebidanan, sehingga mempermudah komunikasi yang kita terapkan kepada klien kita. Terdapat definisi-definisi dari hubungan antar manusia. Intinya adalah adanya interaksi mengakibatkan dan menghasilkan penyesuaian diri secara timbal balik yang mencakup kecakapan dalam penyesuaian dengan situasi baru. Jadi intinya adalah di sini adanya beberapa interaksi. Pengertian selanjutnya mengenai hubungan antar manusia adalah hubungan antar dua atau lebih individu yang satu mempengaruhi, mengubah, dan memperbaiki perilaku individu yang lain atau sebaliknya. Dalam hubungan antar manusia, tujuannya kita untuk menemukan identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah bersama-sama dan membahasnya serta mencari pemecahan dari permasalahan tersebut. Pola interaksi dalam hubungan antar manusia itu bisa antar individu, antar kelompok, antar individu dan kelompok. Itu merupakan interaksi sosial hubungan antar manusia. Syarat adanya interaksi sosial hubungan antar manusia ya harus ada kontak dengan individu tersebut atau kelompok tersebut, dan juga harus ada komunikasi ya di antara individu tersebut atau kelompok tersebut. Faktor pendorong, kenapa sih harus terjadinya interaksi sosial? Karena ada sugesti, ada simpati dan empati, adanya imitasi dan identifikasi yang kita jelaskan pada slide berikutnya. Adanya sugesti berarti di sini adalah adanya pendapat, saran atau pandangan sikap yang diberikan seseorang pada orang lain, dan itu diterima ataupun tidak tanpa disertai dengan daya kritik yang tajam. Jadi faktor yang mendorong kita adanya interaksi sosial berarti adanya pendapat, saran, pandangan atau sikap dari orang tersebut terhadap permasalahan. Faktor selanjutnya yang mendorong terjadinya interaksi sosial yaitu faktor sugesti. Sugesti merupakan proses di mana individu menerima cara pandang atau pedoman tingkah laku orang tanpa kritik terlebih dahulu. Jadi cara pandang kita terhadap seseorang itu namanya sugesti. Persyaratan sugesti yang baik dalam hal interaksi sosial yaitu yang pertama, hambatan berpikir. Karena mungkin rangsangan emosional, proses sugesti terjadi pada individu secara langsung tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu pengaruhnya apa kepada pandangan orang lain. Kemudian selanjutnya adalah pikiran yang terpecah-pecah. Orang yang sedang berpikir pikiran yang banyak, memiliki masalah yang banyak, problem banyak, itu mudah terjadi sugesti terhadap dirinya.
Kemudian otoritas. Proses sugesti cenderung terjadi pada orang yang sikapnya menerima pandangan tertentu dari seseorang yang memiliki keahlian tertentu. Contoh bos kita atau memang mahasiswa, eh, sugestinya bagaimana terhadap dosennya karena dosen tersebut memiliki keahlian tertentu dalam bidang tertentu. Syarat-syarat sugesti selanjutnya yaitu berupa mayoritas. Orang akan mudah menerima pandangan sugesti ketika hal tersebut disokong oleh mayoritas atau sebagian besar golongan atau masyarakat. Kemudian syaratnya selanjutnya adalah kepercayaan penuh, penerimaan sikap atau pertimbangan dikarenakan pandangan tersebut sudah ada pada diri individu yang bersangkutan. Jadi kalau kita sudah percaya penuh, sugestinya pasti baik sekali terhadap orang tersebut. Tapi kalau kita sudah tidak percaya sama sekali dengan orang tersebut, maka sugestinya juga buruk terhadap orang tersebut. Faktor pendorong terjadinya interaksi sosial juga dikarenakan oleh simpati dan empati terhadap personal sosial tersebut. Simpati itu ketika kita tertarik pada orang lain dan kita itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Sedangkan empati itu sudah simpati yang sangat mendalam diwujudkan dengan melakukan tindakan terhadap orang lain yang membutuhkan. Kalau simpati itu rasanya, tapi kalau empati itu sudah rasa dan diwujudkan dalam bentuk tindakan, sehingga itulah yang merupakan faktor di mana terjadinya interaksi sosial. Yang mendorong adanya interaksi sosial salah satunya adalah imitasi. Imitasi di sini adalah proses peniruan tingkah laku orang lain untuk diterapkan pada individunya sendiri. Kita memiliki suatu pandangan terhadap orang tersebut, baik dari perilakunya maupun sikapnya, kemudian kita meniru. Oleh karena itu, kita memiliki diri yang seperti orang tersebut dan kita berinteraksi dengan diri kita yang seperti orang tersebut dengan orang lain dengan harapan bahwa diri kita dihargai seperti orang yang kita tiru, seperti itu. Nah, di sini siapa yang suka sekali dengan dandanan seperti K-pop, kemudian K-drama, seperti itu. Nah, itu ketika kita meniru pakaian, meniru dandanan, make up dari mereka, maka itu disebut dengan imitasi. Karena apa? Karena ada minat atau perhatian yang cukup besar terhadap apa yang akan kita tiru, personal apa yang akan kita tiru. Terus kemudian sikap kita dalam menjunjung tinggi, ngefans, mengagumi apa yang akan kita tiru itu sangat ya. Siapa coba zaman sekarang yang tidak senang dengan K-drama atau person-person dari Korea, sampai dandanannya, sampai kacamatanya, bajunya, semua kita tiru seperti itu. Faktor selanjutnya adalah faktor identifikasi. Dalam identifikasi ini adalah keinginan untuk menjadi sama dengan pihak lain. Jadi dia tidak meniru lagi, tetapi dia sudah ingin sekali untuk menjadi sama dengan pihak lain, diperlakukan sama pula. Proses dari identifikasi itu berlangsung secara sadar. Kita itu ingin mengikuti atau menerima jejak orang lain yang dianggap ideal bagi diri kita. Terus bagaimana kita melalui proses hubungan antar manusia? Proses hubungan antar manusia terdapat fase-fase. Yang pertama, fase prainteraksi. Sehingga kalau ada pasien datang, maka untuk membina hubungan yang baik dengan pasien tersebut, yang pertama adalah kita harus masuk ke dalam fase prainteraksi. Fase prainteraksi di sini adalah memahami diri sendiri dan klien, perasaannya, kemampuannya, mengumpulkan data tentang klien. Kemudian fase selanjutnya adalah masa perkenalan atau orientasi. Nama kita, identitas diri, membina rasa percaya, saling terbuka. Kemudian tujuannya apa dari pemeriksaan ini. Kemudian
permasalahannya apa. Fase selanjutnya adalah fase kerja. Jadi di mana kita mengenali stresor terhadap masalah dari klien, mengenali masalahnya klien, kemudian timbal balik feedbacknya klien terhadap permasalahan itu, kemudian meningkatkan persepsi, ya, pengertian dan pengetahuan klien tentang dirinya, perasaannya. Kemudian selanjutnya membantu membangun penanganan yang konstruktif, artinya tidak membahayakan diri sendiri dan yang terbaik untuk klien, dan menangani dan mengatasi perilaku yang menghambat supaya klien tersebut bisa berubah dengan baik. Selanjutnya adalah fase terminasi atau pengakhiran. Mempersiapkan pasien akan perpisahan dengan petugas. Yakinkan pasien saat mau berpisah dengan kita harus meyakinkan bahwa pasien dalam keadaan yang baik, tahu tentang apa yang tadi diberitahukan kepada pasien, kemudian mengevaluasi perawatan atau pencapaian tujuan bersama pasien, kemudian bagaimana menggali perasaan yang sering timbul, ya, setelah sesi interaksi dengan bidannya. Untuk selanjutnya dalam hubungan interaksi sosial, ya, hubungan antar manusia, kita perlu mengetahui konsep diri kita. Konsep diri itu adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Dalam konsep diri kita tuh sebagai objeknya juga sebagai subjeknya, persepsinya. Menurut Anda sendiri itu seperti apa? Atau menurut Anda itu seperti apa? Itu kan berbeda. Kalau menurut saya itu orangnya sabar, saya itu orangnya galak. Tapi menurut orang lain, enggak galak. Terus sabar iya, terus banyak yang lain hal yang dinilai oleh orang lain mengenai diri saya. Itulah yang disebut dengan konsep diri. Keterbukaan dan kesadaran diri. Kesadaran diri membantu kita untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada diri kita. Jadi ada kadang kekurangan kita tidak menerima, kelebihan kita justru kita menerima. Justru harusnya sebaliknya, kekurangan dan kelebihan harus kita terima. Mengetahui siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kalau keterbukaan itu nanti kita ungkapkan dengan model Johari Window. Johari Window itu adalah model penemu terhadap keterbukaan dan kesadaran diri. Di sini ada teori Johari Window, di mana pojok kiri atas diri terbuka. Diri terbuka didefinisikan sebagai diketahui diri sendiri dan diketahui juga oleh orang lain. Orang lain mengetahui kita tidak sabar. Ternyata diri kita juga merasa bahwa diri kita tidak sabar. Ini adalah diri terbuka. Kemudian yang pojok kanan atas adalah diri buta. Tidak diketahui diri sendiri, tapi orang lain itu tahu sebenarnya siapa Anda. Begitu. Terus kemudian pojok kiri bawah, diri tersembunyi atau rahasia. Diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian selanjutnya diri gelap. Tidak diketahui diri sendiri maupun sama orang lain itu sama sekali enggak diketahui. Lihat untuk gambar di atas. Untuk gambar A bisa dilihat bahwa posisi nomor 4 merupakan posisi yang paling lebar. Untuk gambar B, bahwa posisi nomor 1 adalah posisi yang paling luas. Apa interpretasinya? Pada gambar A diketahui bahwa A adalah individu yang kurang memahami diri sendiri, jadi sifatnya adalah tertutup. Pada gambar B diketahui adalah individu B yang adalah orang yang sangat terbuka terhadap dunia sekelilingnya, terhadap potensi-potensi dirinya, sehingga ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Baik, terima kasih. Sekian pertemuan dari saya tentang interaksi sosial dan hubungan antar manusia. Untuk tugas selanjutnya yaitu coba berpasangan dengan teman
sebangkunya atau teman kos-kosannya. Tulis eh, baiknya diri Anda dan buruknya diri Anda. Kemudian bagikan dengan teman-teman sehingga teman-teman juga wajib ikut menuliskan baiknya Anda dan buruknya Anda. Kemudian hasilnya tolong direnungkan, diinterpretasikan bahwa diri Anda berdasarkan Johari Window, apakah diri Anda terbuka, apakah diri Anda gelap, sisi gelap, apakah diri Anda tertutup. Begitu, terima kasih. Berita Kuldaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.